kalau ditanya sama kita-kita semua nih, khususnya anak-anak muda hari ini, kita pingin yang gampang-gampang saja, kita tidak mau yang sulit-sulit. Dan kita pingin semuanya serba instan, serba cepat. Saya rasa tidak ada yang instan ya. Oke. Everything in life takes time. Kalau umpamanya dikatakan untuk melahirkan seorang anak, seorang wanita harus hamil 9 bulan. Oke. You need 9 months. Nggak bisa kita bilang, nggak mau ah. Shortcut gitu ya. 9, kalau gitu 9 wanita 1 bulan gitu, masing-masing. Nggak bisa. Dipercepat. Nggak bisa. To get baby, you need 9 months. Ya, jadi yang namanya shortcut itu tidak bisa. Untuk jadi seorang pilot, mungkin sekitar 15.000 jam terbang. Anda mau nggak naik Garuda, dikenalin sama, ini pilotnya, ih ganteng loh. Gimana pengalaman jam terbangnya? Ya baru 2 hari, langsung saya turun tuh. Iya. Betul nggak? Ngapain saya ikut Garuda kalau pilotnya cuma jam terbangnya belum 15.000. Tapi baru 2 hari latihan di Curug. Saya turun, saya bilang ngapain? Everything great in life takes time. Untuk menjadi seorang managing director di Citibank, Anda mesti dari trainee ke assistant manager, ke manager, asisten vice president, senior vice president, director, managing director. Anda mau jadi jenderal, yang mesti ikut letnan, ya kan? Baru nanti pegawai menengah, baru sampai jenderal. Nggak bisa Anda masuk langsung bilang saya mau langsung jadi jenderal. Everything great in life takes time. Makanya saya bilang kalau ditanya untuk generasi muda, apa sih yang paling penting? Selain kita mesti percaya Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, it is taken for granted. Because that is the basic untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Tapi kalau ditanya, what is very important for the young generation now, adalah waktu. Time. Ya. Stephen Covey bilang, it is not prioritizing your schedule, but scheduling your priority. Berarti dalam hidup ini harus punya prioritas. Baru kita schedule prioritas itu. Kalau tiap hari ada 5 prioritas, prioritas nomor 1 itu pagi, siang, sore. Prioritas nomor 3 itu di malam atau siang. Ya, waktu itu tidak bisa diputar balik. Ya, firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 12 dikatakan begini. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, menghitung jam-jam kami. Kalau sehari ada 24 jam, 8 jam tidur. Sisanya 16 jam ini ngapain nih? What are you going to do for the remaining 16 hours? Sisa 16 jam ini, karena sudah dikurangin 8 jam tidur, 16 jam ini is important for your body, is important for your soul, which is your mind, your emotion, and your will, and is important for your spirit.
how much of the 16 hours untuk badan Anda? Anda perlu makan, Anda perlu istirahat, Anda perlu olahraga. Berapa banyak untuk your soul, your mind, your emotion, and your will. Dan berapa banyak waktu untuk your spirit, to feed your spirit. Jadi saya lihat, ya, berbijaksanalah menggunakan waktu itu. The difference between ordinary people and extraordinary people is the word extra. Jadi kalau bos bilang kerja 7 jam, kerja 8 jam. Yeah, I agree with you. Yeah. Kalau everybody come at 9 o'clock, datang jam 8 pagi. Kalau bos baru pulang jam 7, pulang jam 8 malam. Do extra. Do extra mile, ya. Yeah. Itu yang membedakan yang namanya ordinary dengan extraordinary. Yeah. Sehingga bos bilang, memang dia lain nih. Aku belum datang dia udah ada. Aku pulang masih di situ. Woi. Yeah. Promosikan dia ke manajer. Iya kan? Betul sekali. Itu dia. Jangan bilang saya sih maunya biasa-biasa aja. Ya nggak apa-apa. Kalau Anda biasa, ya menjadi biasa. You want to be luar biasa, lakukanlah di luar kebiasaan orang-orang. Betul sekali. Itu aja. Wow, oke. Luar biasa ya. Kita berikan aplaus dulu ya. Halo Pak Batara, nama saya Benita Vita, umur saya 17 tahun. Jadi ini tuh adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan remaja di usia saya tentunya. Pertanyaannya itu adalah, bagaimana kita membedakan kegagalan yang adalah cobaan dari Tuhan, supaya kita siap untuk masa depan yang telah disiapkan Tuhan, dengan cobaan seperti kegagalan sebagai tanda jalan kita bukan di situ. Boleh juga Bapak ceritain pengalaman yang pernah Bapak alami. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Iya, silakan Om Batara. Saya rasa kalau kegagalan, tadi saya udah bilang ya, saya nggak dapat PhD itu. Tapi kalau saya lihat balik, aduh, untung nggak dapat PhD. Kalau nggak jadi banker, cuma campur-campur di laboratorium, ya kan? Oh gitu, ya. Ya kan? Jadi saya bilang, waduh, terima kasih Tuhan. Ternyata kegagalan itu membuka pintu. Membuka pintu yang lain gitu. Ya, jadi memang Tuhan bilang, enggak, kamu bandel, ya kan? Udah musuh panggilan kamu jadi bangkir, ya. Jadi itu saya rasa yang harus kita pahami. Ada satu buku kalau nggak salah itu John Maxwell ya. Kalau nggak salah titlenya Falling Forward. Yeah. Kalau Anda jatuh sebetulnya semua orang juga jatuh. Yang membedakan adalah kamu bangunnya gimana. Yes. Ya kan? Ada yang jatuh itu tersungkur, ya kan? Tersungkur nggak bangun-bangun lagi tuh, ya kan? Tapi kan dibilang jalan benar itu kan daripada jalan orang benar itu walaupun dia jatuh, ya kan? Takkan tergeletak. Takkan tergeletak. Karena dia orang benar. Sebab Tuhan menopang jalannya. Nah, begitu. Ya. Kalau kita jatuh, sah-sah aja. Yang membedakan winners and losers is winners bangun lagi. Winners bangun lagi. He makes falling forward. Fallingnya dia itu untuk maju. Falling forward. Bukan fallingnya itu terjengkang ke belakang, tapi fallingnya itu untuk maju. Gitu. Nah, dengan paradigma begitu, bagaimana kita menggunakan kegagalan itu menjadi memacu kemajuan. Ada satu buku yang disebut begini, nama bukunya itu judulnya Complaint is a Gift. Complaint is a gift. Jadi itu tentang customer service.
Kalau kita dikomplain, Pak, sama customer ya. kredit cardnya 1 minggu baru nyampe, Pak. Waduh, jangan marah-marahin. Sabar dong, orang sabar itu menjadi namanya Tuhan. Jangan, kita bilang benar juga ya. Itu terima kasih. Kami coba dari seminggu menjadi 3 hari. Nah, begitu. A complaint is a gift. Yes, thank you Pak Batara. Jadi saya rasa prinsipnya itu kalau kita tentang ordinary and extraordinary is glorifying God. Ya santai aja gitu. Jadi kembali ke motivasi sebetulnya kan. Ya, jadi is it glorifying God? Ya. Oh, to God to be the glory ya nggak apa-apa lah, ya kan? Iya. Kita istilahnya dalam Matius 16 dikatakan, what will a man gain if he gain the whole world but lost his soul? Ya, ngapain? Kan saya bilang ujung-ujungnya ini, where will we spend eternity? Because it's so long. Ya, if we spend with the Master in eternity, wow, that is great. Ya kan? Jadi saya rasa kalau ada pepatah begini yang mengatakan gini, orang yang kurang pinter cuman mikirin hari ini. Orang yang lebih sedikit pinter, yang agak pinter, mikirin masa depan. Tapi orang yang bijaksana memikirkan kekekalan. Ya, orang yang kurang pinter mikirannya cuma hari ini. Kita hari ini makan apa nih? Orang yang agak pinter, yang lebih pinter lagi, mikirin masa depan. Planning. If you fail to plan, you plan to fail. Waduh, hebat. Tapi orang yang bijaksana is beyond the future. He thinks about eternity. Where will I be in eternity? In heaven or in hell? That is a very solemn thought. A very solemn thought. Ya. Jadi ya, how's the ending? Is it a happy ending? A glorifying ending? More important. Saya rasa begini ya, equip is a very important word. Equip, perlengkapi. Kalau katanya perlengkapi berarti belum lengkap ya. Kalau enggak, ngapain diperlengkapi kalau udah lengkap ya. So equip yourself with extra things. Jadi umpamanya nih saya ya, saya udah CEO nih di Citi Indonesia, udah CEO mau apa lagi? Ya. Tetapi kalau attitude-nya, I know all, I've done it all, I know it all, gua nggak perlu belajar lagi, itu nggak benar. You don't have learning attitude. Jadi terus belajar, berlatih ya. Yeah. So to equip myself, saya board member di AmCham Indonesia, American Chambers of Commerce. Saya ketua Foreign Bank Association, membawahi 22 foreign bank, Standard Chartered, HSBC segala macam. Saya duduk di board Bank Indonesia, Asosiasi Pembayaran Indonesia. Saya di board US ASEAN Business Council. Saya di board IPMI MBA School, dan saya juga di board di Prestasi Junior Indonesia, 6 board members. Dengan saya jadi board members, saya jadi memperluas wawasan saya beyond banking. Kemudian saya juga wakil ketua untuk panitia Sianturi lah ya. Sianturi sedunia ini kan mesti banyak ada organisasi, saya involve ya kan, supaya saya ngerti, oh kalau jadi untuk manage orang Batak itu kayak begini ya, pusing juga, lebih gampang manage Citibank umpamanya. Tapi kita diperlengkapi. Jadi jangan gini, saya akuntan, udah saya cuma mau tahu itu aja. Enggak. Tolong ikut organisasi, ikut youth group di gereja, ambil kepemimpinan di mahasiswa. So when you look at your LinkedIn profile, di LinkedIn Anda itu, what is your corporate brand
and what is your personal brand. Kalau saya mau rekrut orang, yang saya lihat cuma gini nih, bachelor degree Harvard, master's degree Yale, PhD Oxford, udah gitu, udah cuma itu aja, gak interesting ah. Coba kita lihat lagi yang satu lagi nih, bachelor's degree New York University, master's degree Harvard, tetapi ikut Palang Merah Internasional, work di Afrika, I see, work ini Boy Scout Internasional, filantropi di Bali, ini pernah ikut ini. Wah, ini hebat nih. Oh, I see, oke. He is well-rounded. Bukan cuma taunya itu aja. Tips nih buat kalian-kalian yang mau cari kerja nih ya, perlu portofolio itu juga. Make your portfolio interesting for us. Yeah. Sehingga kita tanya, kamu kan MBA dari Harvard, ngapain ya kamu 1 tahun di Afrika? Oh gini Pak, kita kan terpanggil untuk social responsibility, poverty, clean water ini, jadi saya pergi ke negara ini. Wah, hebat ya. Yang kayak begini nih kita cari nih. Kalau cari akuntan sih gampang, yang tahu akuntan, ya kan? Tapi equip yourself. Itu satu. Yang kedua, tadi renew your mind. Yang terakhir, saya cuma mengatakan guard your heart. So guard your heart, renew your mind, and equip yourself. Itu aja sebuat dari saya untuk malam ini. Terima kasih. Oke. Mari buka mic Anda, unmute, dan kita berikan aplaus buat Pak Batara.